Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Ta'mir Masjid Ar-Ridha beserta jajarannya, aparat lingkungan setempat, Bapak Ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang kita banggakan, qari'ah kita mana tadi? Oh, udah pulang. Buat semangat generasi muda, ngajinya bagus, menggetarkan jiwa kita. Yang kita banggakan adik-adik panitia peringatan Maulid Nabi dan tim hadrah yang ganteng-ganteng. Cuman karena lapar silahkan makan kuenya. Udah ketimpringan lapar, Bu. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta rismawan rismawati, adik-adik anak-anak TPA, jamaah peringatan Maulid Nabi Masjid Ar-Ridha. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Memang di masa pandemi COVID-19 ini pengajian bagus begini, cepat dimulai. Cepat dimulai, cepat selesai. Karena yang namanya ngaji malam juga kadang-kadang ada yang semangat. Saking semangatnya matanya melotot. Ada juga yang ngajinya terlalu khusyuk. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Ternyata sudah ketiduran. Ini proporsional, masih sorry. Cuman memang Bapak Ibu mohon maaf, ini duduknya langsung kena lantai. Nanti panjenengan enggak kena corona tapi malah masuk angin. Itu juga bahaya itu. Karena memang prokes ya, protokol kesehatannya mengharuskan karpet digulung. Kemudian pakai masker. Walaupun saya sumbang saran, Pak, pakai masker itu bagus. Makanya saya kemana-mana pakai masker. Cuman jangan kelamaan pula. Saya kalau kelamaan pakai masker bau jigong. Apalagi ceramah kayak gini.
Terus terang Bapak Ibu, kita ini membutuhkan sirkulasi oksigen yang cukup. Makanya ada kejadian hari ini, pesepeda meninggal dunia, anggota DPRD malahan. Karena mengapa? Mungkin terlalu lelah, terlalu menerapkan protokol kesehatan, kekurangan suplai oksigen. Salah satu efek sampingnya adalah serangan jantung. Jadi memang sekali lagi ingin saya sampaikan, di satu sisi kita menerapkan protokol kesehatan, tapi jangan terlalu kaku. Ibu-ibu maskernya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, nggak apa-apa. Lagi ngap turunin. Ya gimana Bu? Soalnya banyak jamaah Pak. Ada yang bau kelek, yakin saya. Ada yang bau jigong, ada yang habis makan pete kan? Ada yang habis makan jengkol, semriwing. Kita ini butuh udara yang segar. Walaupun memang sekali lagi wabah corona itu memang ada. Ini bukan isapan jempol, bukan karangan Pak, memang ada. Wabah itu sudah takdir dari Allah. Maka saat wabah ini turun, ucapan orang beriman yang paling pantas adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak zaman Rasul, kalau ada wabah, Nabi memerintahkan jangan keluar rumah. Bahasa orang sekarang stay at home. Sejak zaman Rasul. Bahkan di zaman tabi'in pernah terjadi wabah menular, sampai-sampai Imam Sufyan Al-Tsauri mengatakan hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kita mesti banyak diam. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut, lazim biasakan tinggal di rumah, stay at home. Jangan pecicilan, nggak usah kemana-mana, jangan banyak ke mall, nggak usah jalan-jalan ke Hong Kong, ngapain juga kejauhan. Betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Ini gara-gara corona orang Indonesia pintar bahasa Inggris semua. Stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, home working. Yang kasihan buruh harian dirumahkan, home pimpa alaihum gombreng. Apa yang mau dimakan? Waridho bil quds, ridho dengan persediaan makan yang ada. Ila antamut, sampai engkau mati. Artinya bukan cuman zaman sekarang, Pak. Dari zaman dulu ada wabah yang kayak gini. Kita sebagai orang beriman mengembalikan perkara ini kepada Allah. Jaga kesehatan penting. Cuman saya pengen pesan sama Bapak Ibu, pengaruh masker kecil, pengaruh physical distancing kecil untuk menjaga kesehatan. Yang nomor satu itu imunitas, daya tahan tubuh kita. Makanya coba kita lihat Pak, dokter sudah pakai APD, alat pengaman diri yang lengkap, masih kena corona. Mengapa? Imunnya yang lemah. Maka yang harus kita kuatkan adalah daya tahan tubuh. Jaga kesehatan, banyak konsumsi vitamin. Dan ternyata faktor yang paling melemahkan daya tahan tubuh adalah pikiran. Maka benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Sekarang jangan diet dulu ya Bu ya, lagi corona. Saya ini sudah turun Pak kemarin 75, 74 berat badan saya. Gara-gara corona lantem makan aja.
Makanya naik lagi berat badan saya jadi 80 kilo. Nggak apa-apa, gemuk, yang penting sehat. Setuju gak kira-kira? Jadi jangan banyak pantangan. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya Bapak Ibu kalau pengen cepat mati gampang, banyakin kreditan, cepat matinya. Karena penyakit cepat datang, masalah cepat timbul, tergantung kondisi hati dan pikiran kita. Makanya Syekh Ibnu Sina mengatakan al-wahmu nisbudda, panik dan rasa takut adalah separuh dari penyakit. Walaupun sehat badan kita, gagah kita, bugar tubuh kita, tapi kalau kita cemas, takut, panik yang berlebihan, maka kepanikan adalah separuh dari penyakit. Sederhananya begini, di masa pandemi COVID-19 ini bawa santai saja, dibawa rileks saja, jangan terlalu ketakutan, beraktivitas secara normal. Cukup yang kemarin-kemarin 3 bulan lockdown, stay at home ya, 3 bulan nggak keluar-keluar. Saya sampai 3 bulan libur ceramah, pening pala saya bu. Allahu Akbar. Tapi disitulah karunia Allah. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Rezeki bukan dari manusia, tapi rezeki adalah takdir Allah. Iya Pak ya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak sempurna mencintai Nabi, dan kita ini tidak sanggup mengamalkan sunnah Nabi sepenuhnya. Saya nggak yakin Bapak Ibu ada orang zaman sekarang yang bisa nyontoh 100% sunnah Nabi. Saya ambil contoh saja, misalnya Pak, Nabi itu memilih miskin daripada kaya. Tak ulang ya, Nabi pilih miskin daripada kaya. Saya tanya di sini, ada nggak yang milih miskin? Kalau ada ngacung Pak. Bu, ada yang pengen milih miskin? Jangan saya yang ngacung, nanti saya yang dimiskinkan lagi. Nggak ada yang pengen miskin, Nabi pilih miskin. Kita ngaku umat Nabi tapi nggak berani contoh Nabi. Kita ini nggak sepenuhnya. Jadi jangan sok-sokan paling nyunah, tidak. Nyatanya kita pilih kaya walaupun melarat juga daripada pilih miskin. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kita ingin dianggap mencintai Nabi. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini, tadi salawat mahalul qiyam menggelegar kumandang cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan di surga nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Allahumma amin. Saya tanya, Pak, Bu, di surga nanti pengen tetanggaan sama Nabi atau sama Jupe? Kita ulang dulu ya. Pengen tetanggaan sama Nabi apa sama Jupe? Nabi ke. Kalau tetanggaan sama Nabi udah garansi pasti masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Nasib baik Jupe masuk surga, alhamdulillah kita ikut. Nasib jelek Jupe masuk neraka, Jupe enak. Waktu dikejar api neraka nyanyi dia, is okay wai aku rapopo. Nah kita gosong, tapi kita doakan mudah-mudahan Jupe masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, malam ini ngaji kita nggak membahas Maulid. Udah sering soalnya. Bukan bosan tidak, cuman kan butuh variasi.
Malam ini saya akan menyampaikan 7 keutamaan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti nonton di YouTube ya. Tapi di subscribe channel sayanya. Kemudian ditonton banyak-banyak biar viewersnya banyak, jam tayangnya banyak. Biar viral. Karena kalau ustadz lokal kayak kita ini Pak susah viralnya. Tapi kalau pusat Jakarta gampang viralnya. Apalagi artis kayak Sule, viral. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, 7 keutamaan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini perlu diingat, yang pertama, umat Nabi ini umat akhir zaman. Datangnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Ini hebatnya kita ini. Tak ulangi lagi. Umat Muhammad ini umat akhir zaman. Datang belakangan, lahir belakangan, masuk surganya duluan. Ibarat orang pesta, datang belakangan, suruh makan duluan. Enak nggak kira-kira? Datang belakangan, ketiban makan duluan, hebat. Nah inilah kita Pak. Kita umat akhir zaman tapi masuk surganya duluan. Makanya ada hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita, hadis qudsi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhuluha anta. Sesungguhnya aku, kata Allah, haramkan surga untuk semua nabi-nabi sehingganya engkau yang masuk surga duluan. Nabi yang kita kenal dalam Al-Quran ada 25 nabi. Bahkan nabi itu sampai 124.000 nabi. Dari semua nabi Allah haramkan surga untuk semua nabi, hatta tadkhuluha anta, sampai engkau yang masuk surga duluan. Wa haramtuha ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka, dan aku haramkan, kata Allah, surga untuk semua umat sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Allahu Akbar. Ini luar biasanya Pak. Kita datang belakangan, kita di akhir zaman. Coba bandingkin sama umat Nabi Isa, jarak kita 2000 tahun. Sama Nabi Isa ini. Sama umat Nabi Adam lebih tangeh lagi. Umat Nabi Nuh lebih tangeh lagi. Umat Nabi Ibrahim tambah tangeh lagi. Kita datang belakangan tapi masuk surganya duluan. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terus uniknya begini Bapak Ibu, uniknya begini. Orang Islam ini Allah kasih kesempatan bertaubat sampai ajal menjemputnya. Makanya Nabi pernah berdoa begini, ya Allah, terimalah taubat umatku. Allah jawab, oke Muhammad. Bahasa kitanya oke ya. Kalau bahasa Allahnya nggak ada oke-nya. Oke, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi. Ya Allah, kalau itu takdirmu, maka umatku bakal masuk neraka semua. Baik, kata Allah, kalau begitu ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setengah tahun sebelum ajalnya. Nabi nawar, kalau bisa jangan ya Allah, karena ada di antara umatku itu yang taubatnya sebulan lagi mau mati. Baik, kata Allah, kalau begitu ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat sebulan lagi sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, karena ada di antara umatku itu yang taubatnya seminggu sebelum ajalnya. Kalau begitu, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kata Nabi, ya Allah, ada di antara umatku itu
Sehari lagi mau mati. Orang Masjid Ar-Ridho, nggak tahu lagi yang mana ya Pak ya. Sehari lagi mau mati, baru tobat. Hari ini tobat, besok mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umatmu. Kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, boleh nggak minta sekali lagi? Habis ini saya nggak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Baik, kata Allah, kamu nggak boleh minta lagi. Ini permintaanmu yang terakhir. Ku terima taubat umatmu, kata Allah, selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Allahu Akbar. Langsung nangis Nabi saking terharunya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Allahu Akbar. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah. Inilah kemuliaan, keutamaan umat Muhammad. Makanya tadi mohon maaf betul sama keluarganya Jupe. Kita nyebut Jupe Bapak Ibu ya. Tapi jangan-jangan Jupe masuk surga Pak. Nanti jangan heran kalau bapak-bapak ngelihat Jupe di surga. Jupe ya, iya. Ngapa lo bisa masuk surga? Ya bisa lah, surga kan bukan punya gua, punya Allah. Enggak, lo kan mantannya Gaston Castanyo. Lo kok bisa masuk surga? Jupe ceritanya begini. Saya ini sakit parah, kena kanker. Ini umpama Bu ya. Sakit parah, kena kanker. Berobat ke luar negeri sampai botak pala, duit habis, enggak sembuh. Pulang ke tanah air, lagi parah-parahnya sakit, malaikat datang. Kata malaikat, Jupe, apa Kat? Kalau lu mati sekarang nih, dosa lu lagi habis, lu kok bisa Kat? Karena dikafarat dengan penyakitmu. Allahu Akbar. Itu enaknya orang muslim. Jangankan kanker kayak Jupe Pak, jangankan serangan jantung, diabetes dan lain sebagainya. Wong pening pala saja itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa ibu-ibu ini sakit palanya tiap 40 hari sekali. Sakit pala minum bodrek sembuh. 40 hari berikutnya sakit pala minum Paramek sembuh. Habis dosanya. Makanya kalau bapak-bapak demam jangan ngegerutu. Kalau lagi sakit jangan protes. Karena itu menghapuskan dosa-dosa kita semua. Makanya yang sakit-sakit kita doakan dosanya dihapuskan. Allahumma amin. Balik ke Jupe lagi kita. Dosa lo lagi habis nih. Kalau kamu mati sekarang, kamu tinggal tobat, Allah ampuni dosamu, kamu masuk surga di akhirat langsung tanpa hisab. Tapi kalau kamu panjang umur, kata malaikat, nanti kamu ketemu Gaston Castanyo lagi, kamu maksiat lagi. Sudah kalau begitu kata Jupe, mati aja sekarang, cabut nyawanya. Makanya Jupe di akhirat langsung masuk surga. Allahumma amin. Tapi ceritanya karangan saya ya Pak ya, nggak tahu benernya, tapi saya pikir begitu Bapak Ibu. Allah terima taubat. Makanya gini, saya kasih konsep dalam hidup. Hidup ini marah boleh Pak, karena marah itu letupan emosi. Bapak-bapak nahan marah nanti stroke malahan. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, ibu-ibu pernah ngambek? Sering, langganan malahan. Ngambek boleh, benci jangan. Marah itu letupan emosi, kesel itu emosi, ngambek itu wajar, benci penyakit hati. Mengapa kita tidak boleh membenci? Karena orang yang kita benci belum tentu masuk neraka.
Nah kita sendiri belum tentu masuk surga. Ya Pak ya? Itu rumus kehidupan. Makanya saya heran Bapak Ibu, orang benci hanya gara-gara urusan harta warisan. Benci hanya gara-gara beda pilihan politik. Mohon maaf, Bapak Ibu mau beda pilihan silahkan. Yang mau milih nomor 1 wali kota silahkan. Yang nomor 2 silahkan. Yang nomor 3 silahkan. Tapi jangan ribut. Ya Pak ya? Wali kota bisa silih berganti, tapi tetanggaan bakal selamanya. Iya Pak ya? Harus begitu hidup kita. Jangan saling membenci. Apa kayak tahun kemarin, hanya gara-gara beda pilihan presiden. Kok ribut, saling ngeloin lagi, kampret sama cebong. Yang satu ngomong cebong, satu ngomong kampret. Yang saya bingung begini, kalau lakinya milih 01 berarti kecebong. Bininya milik 02 berarti kampret. Nah anaknya apa dong? Kecipirit katanya. Gabungan kampret sama kecebong Pak. Allahu Akbar. Jangan begitu. Kalau saya sih secara pribadi melihat orang yang musuhan hanya gara-gara beda pilihan politik itu merusak akidah itu. Karena persaudaraan bukan lagi karena tauhid. Persaudaraan sudah diukur karena kesamaan pilihan politik. Jadi saya kembali, pertama fadilah umat Muhammad ini datang belakangan, masuk surga duluan, dan yang terpenting Allah kasih limit batas waktu bertobat selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Mulai detik ini bangga kita menjadi orang Islam, senang kita menjadi seorang muslim, diberikan anugerah yang sungguh luar biasa. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat kecuali kematian. Nah, sekarang yang kedua, fadilah umat Nabi ini Bapak Ibu, yang kedua, pahalanya dilipat gandakan. Satu kebaikan paling dikit pahalanya 10. Apalagi ngaji begini, ngedengerin ceramah begini nih Bapak Ibu, pahalanya khairum min alfi rakaatin tatawuan. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Allahu Akbar. Sekarang ini Pak, ibu-ibu pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Gempor. Bisa mencret, jangan macam-macam. Nah Bapak Ibu cukup ngedengerin saya ceramah, walaupun agak ngap karena maskernya, dingin karena duduknya, mudah-mudahan gak ada yang masuk angin ya. Ngedengerin saya ceramah tapi pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Loh mengapa kita ini butuh pahala? Karena kita ini banyak dosa. Gunanya pahala menghapus dosa. Saya tanya ibu-ibu aja ya Pak, ibu-ibu banyak dosa enggak? Banyak. Apalagi yang gemuk-gemuk itu, banyak betul dosanya. Tapi yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena nggak makan, karena keberatan dosa, cungkring badannya. Ibu-ibu sama saya banyak mana dosanya? Coba ibu-ibu sama saya banyak mana dosanya? Banyak ibu-ibu apa banyak saya? Banyak ibu-ibu kayaknya ya Pak ya. Karena ibu-ibu ini kakean cangkem soalnya. Ada hadis begini, man kathura kalamahu kathura dzunubahu. Barang siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Nah yang paling banyak ngomong siapa? Oh saya ya Pak ya. Baru nyadar ini, saya yang paling banyak ngomong. Iya juga ya Pak. Jadi ustadz itu ndak enak. Karena kalau dia nggak mengamalkan apa yang dikatakan, jarkoni. Iso ujar, ra iso ngelakoni. Bisa ngajar tapi nggak bisa mengamalkan. Kabura maktan indallah. Nggak enak Quran nyebutnya. Sangat besar kebenciannya di sisi Allah.
Makanya para muballigh lah, para penyampai itu hati-hati kalau dakwah. Jangan sampai dakwah isinya provokatif, ngadu domba. Udah bener aja isinya, kalau nggak ngamal masih dosa. Apalagi kalau orang ceramah isinya marah-marah, ngadu domba, provokasi, bukan ceramah. Cari di Quran yang mana, di hadis yang mana ceramah isinya nyaci maki. Nggak ada, bukan ceramah itu. Nggak boleh menanamkan permusuhan. Kan ada ancaman dalam Quran, dalam hadis, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Jadi kalau bisa dakwah itu menenangkan, jangan memunculkan permusuhan. Ini himbauan buat saya, buat semua para muballigh, karena kita beban dosanya besar, Pak. Ngomong ini besar tanggung jawabnya. Ya kalau cuman enaknya sih, cari enaknya enak, pulang ceramah disangoni. Ya kalau panitia lupa nganter ke rumah, awas. Kalau nggak mau nganter, tanya nomor rekening, transfer ya Pak ya. Subhanallah. Tapi beban tanggung jawab untuk mengamalkannya. Jadi balik lagi, kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Itulah mengapa kita membutuhkan pahala. Dengan adanya pahala, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Wa atbi'i sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutilah dosa-dosa yang sudah engkau kerjakan di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan masa kini, pahala yang kita kerjakan akan menghapuskan dosa di masa yang telah lalu. Dan hebatnya begini, Pak, paling kecil pahala itu dilipat gandakan 10, paling gede bisa sampai 900 kali lipat. Ini saya mau tambahkan ilmunya ini, tapi saya ambil cepat saja. 1, wawahidatun bi asratin wahiyya ala sahihil jismi. 1 sedekah, ini yang sedekah saja kita bahas, pahalanya menjadi 10. Ini sedekah untuk orang yang sehat badannya. Makanya Bapak Ibu kalau bikin besek bagi takir, di sini ada besekan enggak? Di kota Sepang masih ya, Sepang Jaya. Kalau sudah punah maksud saya, masih berlaku kan? Itu besekan jangan dihapuskan, harus dilestarikan. Setuju nggak kira-kira? Jadi Bapak Ibu, sedekah untuk tetangga yang sehat, bahkan kaya. Jadi yang kita kasih besek itu kadang orang kaya, tetangga kita sendiri, itu pahalanya 10 kali lipatnya. Itu yang paling kecil. Selanjutnya wawahidatun bitis'in, 1 dikali 90, wahiyya 'alal a'ma wal mubtala. Ini sedekah untuk orang buta dan orang sakit. Coba bapak-bapak lihat di Jalan Sultan Haji ini, ada Bu Endang yang rumahnya di sana, tetangga kita. Ibu Endang tunanetra. Ada Pak Darman ya, yang sering di perempatan Kayu Manis ujung sana ya, Telkom belakang itu binaan kita semua itu, Pak. Kita bina diri Gerakan Serbu, kita santuni, kita berdayakan. Itu kita beli kerupuknya kan 5.000 1 kantong kan, dia untung cuman 1.000 itu. Sempatkanlah waktu kalau ada rezeki belanja, karena mereka tidak mau ngemis, mereka tidak mau ngamen, mereka ikhtiar. Tapi kalau bisa jangan 5.000 betul ya, kasih 10.000, jujulnya nggak usah pulangin. Itu sedekah untuk orang buta dan orang sakit, pahalanya 90 kali lipat. Kemudian yang ketiga, wawahidatun bitis'imi'ah, 1 menjadi 900. 10, 90, 900. Wahiyya ala qarabatim muhtaj. Ini sedekah untuk kerabat dan tetangga yang sedang kesusahan. Apalagi zaman corona ini Bapak Ibu, karena ada orang yang pagi enggak makan, enggak sarapan, siang keroncongan,
sore kelaparan, mau minta ke tetangga malu, udah keseringan, ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar. Tiba-tiba kita datang memberikan beras, luar biasa bahagianya. Makanya benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Tak ulang lagi, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Saya ambil logikanya aja, Pak. Kita bikin masjid megah, kubahnya kubah emas. Paling banter orang ngomong apa? Wow, masjidnya megah. Allahu Akbar, subhanallah. Ibu-ibu berwisata sibuk foto-foto, upload di Facebook. Paling begitu kan? Tapi kalau ada yang lapar, kita kasih dia uang 100.000, terima kasih dia dengan kita. Enggak tahan air matanya. Masuk dia ke kamar, enggak berhenti sampai diterima kasih, langsung sujud bersyukur kepada Allah, nangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah kirim orang dermawan untuk berbagi dengan kami. Makanya orang bijak berkata, bahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Kemudian yang keempat, wa wahidatun bitis'i bi mi'ati alfin wahya alal abawain. Satu dilipat gandakan bi mi'ati alfin, 100.000 kali lipat. Naiknya tinggi banget. 10, 90, 900, langsung 100.000. Wahya alal abawain, inilah sedekah untuk kedua orang tua. Makanya anak-anak, santri-santri, adik-adik remaja, putra dan putri, kalau anda sudah sukses, satu yang harus anda utamakan, kedua orang tua. Jangan sekali-kali diabaikan. Jangan sampai orang tua nelpon, mama sakit, nggak punya duit buat berobat, entar mak bayar cicilan mobil dulu, keburu mati maknya itu. Jangan sampai. Jangan dikira sedekah itu cuman ke masjid, salah. Jangan dikira sedekah itu cuman ke panti asuhan. Ngasih orang tua dengan ikhlas 100.000 kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Yang namanya orang tua itu kan, kalau kata ibu saya, ame anak lemah, uma dek dena minta. Ngerti nggak artinya, Bu? Ini bahasa Inggris. Ame anak lemah, uma dek dena minta. Ame anak sare, uma nangis siang malam. Kalau anak senang, ibu nggak pengen minta, iya nggak, Bu? Tapi kalau dikasih ya mau, tapi ya jangan ditawarin. Tapi sebaliknya kalau anak susah, ibu nangis siang malam. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya benar nyanyian anak TK, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi tak harap kembali. Maaf ya Pak, Bu, Pak, tidak ada yang mengalahkan ketulusan ibu kandung. Tidak ada, Bu, yang mengalahkan ketulusan ibu kandung. Tidak ada, nak, yang mengalahkan ketulusan ibu. Setulus-tulusnya bini ada dongkolnya sama laki. Buktinya bapak-bapak jajal kalau nggak percaya, sudah tua kena stroke bengek. Udah stroke bengek, prostat bocor ke lab, pesing. Terus cerewet,
Bini telat ngambilin anduk, marah. Bini telat bikin teh, marah. Itu ibu-ibu Pak sambil bikin teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Nyusahin orang betul. Setulus-tulusnya istri ada dongkolnya sama laki. Apalagi kalau dibalik bu, ibu-ibu stroke, bengek, sakit-sakitan, ngap-ngapan, udah kelihatan peot, rambut ubanan, bapak-bapak nggak betah di rumah, yakin sama saya. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya Anda harus ingat semua. Kalau sukses nantinya jadi apapun Anda, jangan pernah abaikan orang tua. Dan jangan siksa bapakmu, jangan siksa ibumu dengan kerinduan yang sama. Dia mau telepon, nak, tengok mama, takut ribut laki bini. Anak yang harus paham dengan itu semua. Tidak ada yang bisa menggantikan jasa kedua orang tua. Kata orang, lautan itu luas tapi ada tepinya. Gunung itu tinggi tapi ada puncaknya. Tapi kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu tidak akan pernah berpuncak. Betul nggak kira-kira? Yang berikutnya, wawahidatun bitis'i mi'ati alfin. Satu akan dilipat gandakan menjadi 900.000 kali lipat. 10 naik 90, naik 900, naik 100.000, naik ke puncak 900.000. Ini sedekah wahya ala alimin au faqihin. Ini sedekah untuk orang alim, ahli agama. Termasuk buat TPA, guru TPA, kiai, ustadz yang ikhlas mengajarkan agama. Makanya bapak-bapak mohon maaf, ceramahnya lama juga akhirnya ya. Mohon maaf ya Pak. Jangan sayang buat anak ngaji, pahalanya gede banget. Makanya kalau anak itu kan pernah tak ajarin tahun lalu di sini juga. Anak itu kalau ngaji antarkan ke guru ngaji, Abi, Umi, titip anak kami, mohon ajarkan Quran. Kalau dia nakal marahin, kalau lewat bandel gebuk juga kami ikhlas orang tuanya. Tapi kalau dia goblok, sabar. Mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi mamanya. Habis itu pamit bu, udah kami sudah titipkan anak kami, ini uang muka buat ngajinya 5 juta. Keren. Boro-boro ditarik SPP 20.000. Komentarnya apa? Guru ngajinya nggak ikhlas. Allahu Akbar. Jangan begitu Bapak Ibu, berkorban buat guru ngaji. Indonesia ini aneh, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Coba trio macan nyanyi iwak peyek nasi jagung 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Via Valen sayang nganti memutih rambut kurak bakal luntur tresno kupret. Nyanyi satu lagu Pak 30 juta nggak nyampe 5 menit. Hadroh dibayar berapa nih? Oh gratis, pinter, hebat. Siti Badriah cuman nyanyi lagu emang lagi santi, nggak nyampe 5 menit Pak 30 juta. Agnes Monica saya aja nggak apa lagunya kayak apa. Satu lagu 200 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya bengak-bengok kayak gini sampai ngeden nggak segitunya. Tapi ya harus ikhlas. Balik ke guru ngaji, guru paling ikhlas. Makanya Bapak Ibu jangan tanggung kalau buat anak ngaji, pahalanya gede banget. Baik, yang sekarang ketiga, keutamaan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Saya kasih tahu Bapak Ibu, syafaat Nabi itu di akhirat, bukan di dunia. Kan sering kita ngomong begini, kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin. Itu bukan formalitas pidato, bukan. Itu bukan ecek-ecaan, tapi beneran. Makanya sabdanya begini,
likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang bakal dikabulkan. Fata'ajjala kullun nabiyyin da'watah. Semua nabi-nabi dahulu kala, kata Nabi, mempercepat doanya di dunia, minta doa yang bakal dikabulkan itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, tapi aku enggak, kata Nabi, aku nunda. Datang Jibril, Muhammad, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Aku enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Aku enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besoknya datang lagi Jibril, Muhammad, doamu sekarang pasti dikabulkan Allah. Enggak jadi doa. Sahabat nanya, kok begitu Nabi? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja menunda doaku, kukumpulkan sebagai tabungan di akhirat, yang dengan doa itu aku akan memberikan syafaat untuk umatku, yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Makanya di poin yang ketiga ini, percayalah Bapak Ibu, yang namanya orang Islam itu bakal masuk surga semua. Setuju nggak kira-kira? Walaupun nggak sholat, masuk surga. Walaupun korupsi, masuk surga. Tapi belakangan mampirnya kemana? Neraka kalau nggak taubat, ya. Mampir. Cuman umat Islam ini dibagi menjadi 3 gerombongan, Pak. Rombongan pertama masuk surga duluan. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu langsung melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar, masuk surga, ngapling surga, sepertiga. Kan umat Islam dibagi sepertiga. Kita ambil komposisinya. Umat Islam di dunia internasional sekarang jumlahnya 1,8 miliar. Itu nolnya berapa itu, Bu? Enggak hafal ya. 1,8 miliar. Berarti 1.800 juta. Kita bagi 3. 18 bagi 3 berapa? 6. Pintar, 600. Berarti Bapak Ibu, 600 jutanya umat Islam di zaman sekarang mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin. 1. Yang kedua, seperti jaganya lagi masuk surganya bil hisabi wal mizan. Ditimbang. Tapi mendapatkan syafaat Nabi lalu masuk surga juga, tidak merasakan neraka. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin. Nah, yang sepertiga sisanya 600 juta sisaan mampir ke neraka. Ada yang mampir sehari dapat syafaat, masukin surga. Mampir sebulan dapat syafaat, masukin surga. Mampir setahun dapat syafaat, masukin surga. Tapi jangan ngayal pengen masuk neraka. Sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun lamanya. Nanti sampai habis, Pak, umat Islam di neraka itu, umat Muhammad. Nanti Allah tanya sama malaikat. Malaikat, kata Allah, masih ada nggak umat Muhammad dalam neraka? Habis. Kata Allah, cariin dulu, karena Allah Maha tahu. Mungkin ada di kerak-kerak neraka itu. Maka malaikat ngambil beko itu, mobil bego, dikeruk. Nerakanya dikeruk. Ternyata masih banyak di kerak neraka. Ya Allah, masih banyak di kerak neraka. Apakah mereka umat Muhammad? Iya, mereka umat Muhammad. Coba kamu lihat mereka punya amal soleh enggak? Kata malaikat, enggak ada ya Allah. Wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amtalil jibal. Kami jumpai amal mereka penuh dengan dosa-dosa yang menjulang-julang tinggi. Salat tidak pernah, amal soleh enggak punya.
ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kecuali mereka cuman punya satu, pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belum pernah murtad. Kalau begitu kata Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allahu Akbar. Maka percayalah Pak, semua umat Islam pasti masuk surga. Allahumma amin. Tapi kita jangan yang mampir ya. Mudah-mudahan kita yang duluan. Dapat 3 kita sekarang. Sekarang yang keempat Bapak Ibu. Umat Islam ini Allah tunda azabnya. Tidak diadab di dunia. Coba kita bandingkan dengan umat terdahulu kala. Umatnya Nabi Nuh Pak, dikasih tsunami habis. Fir'aun sama prajuritnya habis di tengah laut. Qarun sama hartanya dikasih gempa bumi habis. Kemudian umat-umat terdahulu kala ada yang dengan badai topan, ada yang dengan badai pasir, habis dibinasakan. Tapi untuk umat Muhammad, Allah tunda azabnya sampai akhirat nantinya. Dan Allah kasih kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini Bapak Ibu, ada hadis terkait dengan doa Nabi tentang corona juga Pak. Nabi berdoa begini, Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku dengan asanah. Asanah itu antara lainnya kemarau panjang, kelaparan, wabah, penyakit menular. Fa'atoniha, doa yang pertama ini langsung dikabulkan Allah. Jadi percayalah Bapak Ibu, umat Islam tidak akan binasa gara-gara wabah corona. Ini cuman ujian saja, karena sudah Allah kabulkan. Ini takdir Allah. Yang kedua, wasa'altu alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku minta kepada Allah agar jangan membinasakan umatku dengan al-gharaq. Apa al-gharaq? Tenggelam di bumi, gempa. Tenggelam oleh lautan, tsunami, banjir bandang. Doa yang kedua ini pun langsung dikabulkan oleh Allah. Umat Islam tidak akan binasa karena bencana alam. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada gunung meletus, cuman ujian saja. Dan yang jadi korban ditetapkan matinya mati syahid. Yang kena corona mati syahid. Yang meninggal karena gunung meletus mati syahid. Meninggal karena tsunami mati syahid. Itu fadilahnya. Tapi ada doa yang ketiga yang Allah enggak kabulkan. Wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan sesama mereka. Sayangnya doa yang ketiga tidak dikabulkan Pak. Makanya yang paling ditakuti Nabi bukan wabah corona. Yang ditakuti Nabi bukan bencana alam. Yang paling ditakuti Nabi kalau umat Islam sudah bunuh-bunuhan. Yaman perang, Saudi perang, Irak perang, Suriah perang, Libya perang, Afghanistan perang, perang saudara. Makanya benar himbauan saya di awal tadi Pak, jangan musuhan hanya gara-gara beda pilih presiden. Jangan musuhan hanya gara-gara beda pilih wali kota. Karena kelemahan mendasar umat Islam, kalau mereka sudah saling membinasakan satu sama lainnya, ini bahayanya. Baik, yang berikutnya ada dapat 4 ya. Kita percepat. Dapat yang kelima sekarang. Yang kelima, umat Islam diberikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu begini Pak. Takdir Allah diubah pada malam itu. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sholat di malam itu sama dengan sholat selama 1000 bulan. Allahu Akbar. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun kan? Wudhu di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baca Quran di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Takdir Allah ubah. Makanya malam Lailatul Qadar yang melarat minta kaya biar dikasih kaya.
Pas malam Lailatul Qadar Pak, pengen jadi presiden, doa jadi presiden. Asal jangan ngaku raja sejagat aja ya Pak ya. Sunda Empire jangan. Atau apa yang kita ingin minta itu urusan dunia, urusan akhirat. Kita ingin takdir yang baik, kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul Bapak Ibu, saya i'tikaf di musola. Masih remaja kayak gini, kayak anak-anak kita. I'tikaf di musola, tiba-tiba saya kedinginan. Kata guru saya, kiai saya, kalau kedinginan dipeluk malaikat. Itu pas malam 23 Ramadan Pak. Langsung saya berdoa. Salah satu doa yang jelas langsung dikabulkan itu ingin jadi mubaligh. Bisa ceramah kemana-mana, kayaknya seneng gitu ngeliat orang ceramah Pak. Langsung dikabulkan. Ingin berangkat haji ke Mekah, belum nyampe 30 tahun umur, langsung Allah kabulkan. Cuman satu yang belum dikabulkan, pengen masuk surga. Belum, karena belum mati soalnya. Nanti dulu. Allahu Akbar. Di malam Lailatul Qadar. Baik, yang keenam sekarang. Keutamaan umat Islam ini Bapak Ibu, Allah syariatkan wudu yang sempurna. Ada wudu di nabi-nabi terdahulu kala, tapi belum sempurna kayak umat Islam. Makanya saya ingatkan, tak ajarin jangan lupa menyempurnakan wudu. Ingat, cuci telapak tangan. Ini SOP corona ini. Cuci telapak tangan, kumur-kumur, madmadah, istinsak, isap air ke hidung. Ini cara nyuci hidung Bu, jangan begini. Pantesan hidungnya melar terus lubangnya. Karena begini masuknya, di istinsak, isap air ke hidung, disemburkan. Cuci muka secara merata, dibasuh jangan cuma disiram. Cuci tangan sampai ke siku, menghusap kepala, menyapu telinga, mencuci kaki. Habis wudu ingat, jangan langsung balik badan pergi, ngadaplah ke kiblat, dongakkan sedikit kepala ke atas, bacalah zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Ini Pak sudah banyak ditinggalkan orang. Habis wudu selonong boy masuk aja. Jangan. Tadahkan tangan, dongak sedikit ke atas. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, Allah persilahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang Dia suka. Allahu Akbar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, enggak usah jadi teroris Pak kalau pengen masuk surga. Salah. Ngapain ngebom mau masuk surga itu? Ngapain mengkafir-kafirkan orang mau masuk surga? Cukup sempurnakan wudu, surga bagi kita. Kalau saya bohong-bohong Nabi, enggak mungkin kan Nabi bohong? Iya Pak ya? Enggak mungkin. Makanya saya heran orang kok mau masuk surga itu ribet banget kayaknya ya Pak ya. Jangan dibikin ribet, jaga wudu. Makanya kalau saya ini Pak enggak kaku orangnya, NU surga kalau dia benar, Muhammadiyah surga, LDII surga, Jaula surga. Yang penting jangan saling mengkafirkan. Setuju enggak kira-kira? Jadi jangan kaku jadi orang Islam ini. Kalau kaku musuh semua orang nantinya. Orang itu nggak mungkin cara berpikirnya sama, betul nggak Bu? Beda-beda tuh biarin aja lah. Apalagi kita masih keluarga besar. Si Ano pahamnya begitu, si ini pahamnya begini. Sudahlah, nggak apa-apa. Kalau umat Islam menyempurnakan wudu, maka insya Allah wudunya menghapuskan dosa-dosa dan karena wudunya mendapatkan surga. Baik, sekarang yang terakhir, yang ketujuh. Dikumpulkannya sholat 5 waktu untuk umat Islam, umat Muhammad ini. Karena begini Bapak Ibu, dalam berbagai macam riwayat, sholat subuh yang pertama kali mengerjakan sholat subuh Nabi Adam, tapi subuh aja, tapi nggak dikasih tahu caranya kayak mana. Yang penting 2 kali sujud, berarti 2 rakaat Nabi Adam itu bersyukur kepada Allah karena Allah ampuni dosanya setelah diturunkan dari surga. Yang pertama kali mengerjakan sholat zuhur Nabi Ibrahim, karena habis nyembelih Ismail, nyembelihnya gagal, ganti Allah dengan seekor kambing yang besar. Itu pas waktu zuhur Nabi Ibrahim sujud 4 kali.
Makanya sholat zuhur 4 rakaat. Yang pertama kali mengerjakan sholat zuhur Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang berikutnya sholat asar. Yang pertama kali mengerjakan sholat asar Nabi Yunus alaihi salam. Kan ditelan ikan tuh Nabi Yunus. Udah sumpek banget di perut ikan. Berdoa dia untuk dikeluarkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya ibu-ibu kalau lagi ada masalah, cicilan belum kebayar, kreditan ditagih orang, arisan nunggak, bayar sekolah nyangkut, beras tinggal sekilo, gampang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Keluar dari masalah. Tapi harus yakin mengamalkannya, harus yakin itu. Nah, begitu keluar dari perut ikan pas waktu asar, Nabi Yunus sujud 4 kali. Makanya sholat asar 4 rakaat. Tapi Yunus saja yang mengerjakannya. Kemudian sholat maghrib. Yang pertama kali mengerjakan sholat maghrib Nabi Isa alaihi salam. Itu yang pertama kali mengerjakan sholat maghrib. Karena mengapa? Bersyukur kepada Allah sebagian umatnya selamat yang tadinya menganggap dia Tuhan dan menyatakan dia bukan Tuhan, saya hamba Allah. Nah, yang sholat isya, yang pertama kali mengerjakan sholat isya adalah Nabi Musa alaihi salam. Mereka cuman separuh-separuh. Nah, untuk umat Muhammad 5-5-nya Allah kumpulkan. Makanya hanya umat Muhammad yang mendapatkan perintah sholat fardu 5 waktu. Yang lain tidak punya, Pak. Ini bangganya kita, bahagianya kita menjadi orang muslim, umat Muhammad. Allah kumpulkan sholat 5 waktu, tinggal ngejaganya. Jangan sampai sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Tiban salat subuh usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Laka qodoan Pak jam 8 salat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata ibu-ibu, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Laka kesiangan Bu jam 9 salat subuhnya. Nanti anak-anak niru, apa kata anak-anak? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal maghribi wal isya'i, kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Walaupun masih mending kalau kata orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Baik, demikian dari saya. Inilah diantaranya 7 fadilah umat Muhammad. Saya yakin Bapak Ibu nggak hafal. Kalau pengen tahu nanti buka di YouTube ya, channelnya Suparman Abdul Karim. Yang punya Android, ya nggak punya ya biarin lah. Nanti jangan lupa ditonton, di subscribe, di share, komen, biar viral ya. Kan dari Lampung harus ada yang viral juga soalnya. Baik, demikian. Langsung doa. Izin ya Pak. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wali walidaina, khususnya dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbauna shighara. Sayangilah mereka ya Allah, persis sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, sungguh gembira kami
malam ini memperingati Maulid Nabi. Jadikanlah ini salah satu asar, tanda kalau kami mencintai kekasihmu, mencintai kekasih kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, setelah mendengarkan ceramah malam ini, betapa bangga kami menjadi umat Muhammad, betapa bahagia kami menjadi umat Islam, betapa bersyukur ya Allah kami menjadi ummah hambamu ya Allah. Ada banyak jalan keselamatan, ada banyak janji-janji kegembiraan. Walaupun kadang ya Allah ketaatan kami dan kesolehan kami ternodai karena maksiat kami. Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami. Dan yang kedua ya Allah, Nabimu bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Tidak ada ridhamu ya Allah kecuali ridha kedua orang tua. Kami sebagai anak menyadari ya Allah, ibu yang susah payah mengandung, ibu yang sakit ketika melahirkan, ibu ya Allah yang lelah menyusui dan membesarkan kami, ayah ya Allah peras keringat banting tulang demi istri dan anak-anaknya, ayah ya Allah rela berkorban segalanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya hanya demi istri dan anak-anaknya. Sedangkan kami ya Allah belum sempat membalas jasa-jasa mereka. Oleh karena itu malam ini kami kumandangkan ya Allah, ingin kami menggembirakan mereka, ingin kami membahagiakan mereka, ingin kami membalas jasa-jasa mereka, ingin ya Allah kami menjadi anak yang terbaik bagi kedua orang tua kami. Dari hari ini di masa-masa yang akan datang ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami dalam ketaatan untuk setia menjadi umat Nabi-Mu dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.